Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disya Nurul Afifah, kelas A1 Manajemen adalah 410402 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen risiko keuangan. Tujuan utama dari manajemen risiko keuangan adalah menimbulkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan juga ekuitas. Selanjutnya, tentang risiko pasar. Di sini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, risiko likuiditas, diskontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pasar, dan yang terakhir adalah risiko akuntansi. Ini adalah tahapan proses manajemen risiko menurut Thomas Kaiser. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko. Setelah mengidentifikasi risikonya, kita melakukan tahap selanjutnya, yaitu penilaian risiko. Lalu melakukan pengelompokan risiko, pengukuran risiko, mengkonsolidasikan risiko, dan yang terakhir adalah pengembangan solusi atas risiko tersebut. Selanjutnya adalah mengenai alasan mengelola risiko keuangan. Yang pertama adalah manajemen exposure membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Dan yang kedua adalah manajemen exposure yang aktif memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada risiko perusahaan yang utama. Dan yang terakhir adalah melalui manajemen exposure juga akan memberikan manfaat bagi para pemberi pinjam, karyawan, dan juga pelanggan. Selanjutnya mengenai peranan akuntan manajemen dalam proses risiko keuangan. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah satu, mengidentifikasi exposure pasar. Yang kedua adalah mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif. Yang ketiga adalah mengukur potensi yang dihadapi suatu perusahaan terhadap risiko tertentu. Yang keempat, mencari lindung nilai tertentu. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Selanjutnya adalah mengenai manajemen risiko di dunia dengan kurs mengambang. Terdapat ada 4 poin. Yang pertama adalah antisipasi pergerakan kurs. Yang kedua adalah pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi suatu perusahaan. Yang ketiga adalah perancangan strategi pelindungan yang memadai. Dan yang terakhir adalah pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor dalam peramalan atas perubahan kurs. Yang pertama merupakan perbedaan inflasi, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga neraca perdagangan, selanjutnya adalah neraca pembayaran, dan cadangan moneter atas kapasitas uang luar negeri, anggaran nasional, kurs forward, kurs tidak resmi, perilaku mata uang terkait, perbedaan suku bunga, dan yang terakhir merupakan harga opsi ekuitas di luar negeri. Potensi risiko translasi. Potensi risiko translasi mengukur penuh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Potensi risiko positif jika aktiva terpapar melebihi kewajiban terpapar. Potensi risiko negatif jika kewajiban terpapar melebihi aktiva terpapar. Potensi risiko transaksi. Potensi ini berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi yang berdenominasi dalam mata uang asing. Keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Yang mengenai pengelolaan atas potensi risiko ekonomi. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah pemilihan atau relokasi tempat manufaktur. Yang kedua adalah jenis-jenis usaha yang dapat mengurangi potensi risiko. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan volatilitas kurs dengan menata ulang usahanya.
Selanjutnya mengenai strategi perlindungan nilai. Di sini terdapat 3 poin, yaitu lindung nilai neraca, lindung nilai operasional, dan juga lindung nilai kontraktual. Lindung nilai neraca di sini ada mempertahankan saldo kas dalam mata uang lokal sebesar tingkat minimum yang diperlukan untuk mendukung operasi yang berjalan. Dan selanjutnya mengenai mengembalikan laba yang di atas jumlah yang diperlukan untuk ekspansi modal kepada induk perusahaan. Akuntansi untuk produk lindung nilai di sini ada 5 poin. Yang pertama, forward, future, swap, opsi, dan yang terakhir adalah gabungannya. Selanjutnya mengenai kriteria lindung nilai atau juga bisa disebut US. Pos-pos yang sedang dilindung nilai menimbulkan risiko pasar yang harus dihadapi perusahaan. Perusahaan mendeskripsikan strategi lindung nilai dan menentukan instrumen yang akan digunakan untuk lindung nilai. Perusahaan juga mencatat alasannya mengapa lindung nilai yang dilakukan kemungkinan besar akan efektif dilakukan. Selanjutnya mengenai future keuangan. Perjanjian future merupakan kontrak dalam bentuk standar yang berisi provisi standar terkait dengan ukuran dan tanggal pengiriman dan diperdagangkan pada sebuah bursa terorganisir, dinilai berdasarkan nilai pasar pada akhir tiap-tiap hari dan harus memenuhi ketentuan margin periodik. Selanjutnya mengenai opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu mata uang dari pihak penjual berdasarkan harga tertentu pada suatu atau sebelum tanggal kadaluarsa yang telah ditentukan. Selanjutnya mengenai berspekulasi dalam mata uang asing. Yang pertama adalah kesulitan dalam mengukuran nilai wajar dan perubahan dalam nilai instrumen lindung nilai terjadi apabila derivatif keuangan tidak diperdagangkan secara aktif. Model penentuan harga opsi yang disebut model Black-Scholes. Informasi manajemen dalam risiko hiperinflasi. FAS nomor 52 mewajibkan penggunaan metode translasi temporal. FAS nomor 52 dan ketentuan nasional sejenis memberikan panduan yang bermanfaat dalam menyusun laporan mata uang keras. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak memenuhi kebutuhan informasi perusahaan yang beroperasi di negara dengan inflasi tinggi. Dalam lingkungan inflasi tinggi, laporan keuangan yang disusun sesuai dengan FAS 52 cenderung menimbulkan distorsi realitas melalui yang pertama, menilai lebih atau menilai kurang pendapatan dan beban. Yang kedua, melaporkan keuntungan atau kerugian translasi yang besar yang sulit untuk diinterpretasikan. Yang ketiga, mendistorsi perbandingan kinerja antar waktu. Kerangka dasar pelaporan yang dibuat penulis dapat mengatasi keterbatasan ini dan didasari pada beberapa asumsi. Yang pertama, tujuan manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan berada dalam asumsi bahwa suatu mata uang dapat mempertahankan nilainya. Yang kedua, model ini secara implisit juga mengasumsikan bahwa laju inflasi, kurs, dan suku bunga berhubungan. Dalam sebuah pasar persaingan sempurna, seluruh transaksi dalam mata uang lokal akan dilakukan secara tunai. Dengan adanya inflasi, timbul keuntungan bagi para pembeli untuk menunda pembayaran selama mungkin, dan bagi para penjual untuk mempercepat pengumpulan uang tersebut. Dikeluarkannya standar FAS 103 dan IAS 39. Pengungkapan keuangan perusahaan tidak memberitahu kepada pembaca apakah sejauh mana manajemen telah menggunakan kontrak derivatif. Melakukan analisis atas pengaruh potensial kontrak derivatif terhadap kinerja yang dilaporkan dan terhadap karakteristik yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAS 39. Sedikit banyak telah menyelesaikan masalah ini. Pengungkapan itu antara lain, yang pertama, tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. Yang kedua, deskripsi pos-pos yang lindung nilai. Yang ketiga, identifikasi risiko pasar dari pos-pos yang lindung nilai. Yang keempat,
Deskripsi mengenai instrumen lindung nilai. Yang kelima, jumlah yang tidak dimasukkan dalam penilaian efektivitas lindung nilai. Yang keenam, justifikasi awal atau a priori bahwa hubungan lindung nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalkan risiko pasar. Dan yang terakhir, penilaian berjalan mengenai efektivitas lindung nilai aktual dari seluruh derivatif yang digunakan selama periode berjalan. Kendali keuangan. Setiap strategi manajemen risiko keuangan harus mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Umpan balik dari sistem evaluasi yang berjalan akan membantu untuk menyusun pengalaman pelembagaan dalam praktik manajemen risiko. Penilaian kinerja program manajemen risiko juga memberikan informasi mengenai kapan strategi yang ada sudah tidak lagi tepat untuk dilakukan. Poin-poin pengendalian keuangan. Sistem evaluasi kinerja terbukti bermanfaat dalam berbagai sektor. Sektor ini mencakup tetapi tidak terbatas pada bagian terseluruh perusahaan pembelian dan anak perusahaan luar negeri. Kontrak dan telusuri perusahaan mencakup pengukuran kinerja seluruh program manajemen risiko nilai tukar, mengidentifikasi lindung nilai yang digunakan, dan pelaporan hasil lindung nilai. Objek dari manajemen risiko adalah untuk mencapai keseimbangan antara pengurangan risiko dan biaya. Dengan demikian, standar yang tepat digunakan untuk menilai kinerja aktual merupakan bagian yang diperlukan dalam setiap sistem penilaian kinerja. Dalam manajemen risiko valuta asing, pertanyaan-pertanyaan ini dipertimbangkan ketika hendak memilih sebuah acuan. Yang pertama adalah, apakah acuan yang tepat memiliki suatu kebijakan yang harusnya diikuti? Yang kedua, apakah acuan ini dapat diperjelas di bagian awal? Dan yang terakhir, apakah acuan ini memberikan strategi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan alternatif lainnya? Banyak orang berpikir negatif ketika mereka mendengar kata resiko. Karena memang kata resiko itu kedengarannya sedikit menakutkan. Karena hidup kita penuh dengan resiko, maka mau nggak mau kita harus belajar menghadapinya. Ketika resiko datang, cuma ada 3 pilihan. Menghindarinya, menghadapinya, atau pura-pura nggak tahu. Tapi karena pura-pura nggak tahu, nggak pernah mecahin masalah, jadi kita cuma akan bahas mengenai mengambil atau menghindari resiko. Banyak orang takut mengambil resiko karena mereka takut kehilangan sesuatu. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah uang. Sadar nggak? Sekalipun menghindari resiko mungkin terlihat lebih aman dalam jangka pendek, tapi hal ini tidak optimal dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pada kenyataannya, mungkin kita berada dalam kondisi yang lebih baik jika kita mengambil resiko tersebut. Supaya jadi pemenang, mari kita ubah cara pandang kita mengenai resiko. Seorang pemenang harus mengerti manajemen resiko yang baik. Seorang pemenang mengerti betul bahwa resiko itu sering datang dari ketidaktahuan atau ketidaksiapan kita. Jadi untuk mengurangi resiko, kita harus belajar dan mempersiapkan diri, bukannya dengan menghindari resiko itu sendiri. Resiko yang terhitung adalah resiko di mana peluang menang lebih besar. Dan jenis resiko inilah yang selalu diambil para pemenang. Selain itu, para pemenang juga tidak pernah berhenti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Ingin mengalami terobosan besar dalam keuangan dan kehidupan kita? Belajarlah mengambil resiko. Dan sekalipun kita melakukan kesalahan, no problem. Belajar dari kesalahan adalah bagian dari proses menjadi lebih baik. Sekian materi mengenai manajemen risiko keuangan yang dapat saya sampaikan dalam video ini.
Saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan terhadap materi tersebut dan juga kesalahan dalam pengucapan materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.